Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini. Ikhlas, tapi titik-titik. Nah ini Masya Allah luar biasa. Dari semua sifat-sifat penyakit yang muncul dari keikhlasan kita. Mungkin kita minta penjelasan sama guru kita lagi ya. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan dan bagaimana agar kita bisa tetap ikhlas. Tanpa harus memunculkan sifat atau penyakit hati yang bisa menghancurkan keikhlasan dari dalam diri kita sendiri. Mohon izin penjelasan yang pertama dari guru kita Ustaz Syam dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa ma اعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Dan tiadalah perintah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni murni menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mendirikan salat, menunaikan zakat, dan inilah yang benar daripada agama kita. Wallahu taala alam. Dari Habib Muhammad, Fadl Habib. Baik, para ulama mengatakan makana lillah yabqa. Setiap sesuatu memang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, yabqa, akan kekal dan langgeng di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau mengatakan ketika seseorang memberikan, kita pengen tahu tata cara atau tanda supaya ikhlas kita itu langgeng dan terus istiqomah, tidak putus. Lantas kata Imam Ghazali, ketika seseorang, kan kadang-kadang orang itu ada batasnya, bukan ada batas, ada terkadang sedikit bosan untuk berbuat sesuatu kebaikan. Maka ketika kata Imam Ghazali mengatakan ketika seseorang memberi atau melakukan sesuatu apapun perbuatannya, kemudian pada suatu hari ada sedikit, sudahlah saya ini masih riya, saya ini masih sombong, saya ini masih ujub, kali ini seakan-akan saya ini untuk memberi itu tidak ikhlas. Lantas kata Imam Ghazali, apakah lantas orang tersebut stop untuk melakukan perbuatan kebaikan? Tidak, kata Imam Ghazali. Terus lakukan, istiqomahlah dalam meniatkan sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih ada tidak ikhlasnya pada saat itu, tapi tidak kita melakukan itu, tidak stop untuk melakukan kebaikan tersebut. Terus lakukan kebaikan tersebut, insya Allah dengan kebaikan yang kita lakukan, kebaikan tersebut akan menolong kita untuk tambah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi yang dikatakan, makana lillah. Setiap sesuatu yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ingatkan ini penting sekali, setiap sesuatu yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ya bakal terus akan langgeng di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana. Ikhlas sih, tapi ingat, berbuatlah karena Allah, bukan karena manusia. Karena ketika kita berbuat karena Allah akan langgeng, tidak lelah. Tapi kalau kita berbuat karena manusia, nunggu komentar orang, kita tidak tahu isi hati orang. Dan komentar-komentar orang juga maksudnya apa? Maka berbuatlah karena Allah. Ada pujian, dihina, dipuji, tidak ada urusan. Yang penting kita berbuat baik terus tanpa ada sesuatu. Dan ingat, ikhlas itu tidak diucapkan, tapi ikhlas itu di hati. Ingat, tidak sepantasnya keikhlasan itu diucapkan. Saya ikhlas loh, saya ikhlas loh. Enggak. Karena ikhlas itu hubungan kita kepada Allah. Dan ingat, hanya Allah dan pelakunya yang tahu orang itu ikhlas atau tidak. Jadi jangan berkata ikhlas ya, ikhlas ya, ikhlas ya. Seakan-akan orang berbuat dipaksa untuk berbuat ikhlas. Berarti dia tidak ikhlas. Karena dia berbuat sesuatu karena ikhlas, bukan karena Allah.
Masya Allah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah buat guru-guru kita. Ya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.